Yang saya hormati rekan-rekan pers dan jajaran Rumah Sakit Mas Sintot Patrol. Sebelumnya saya selaku Direktur Rumah Sakit dan mewakili seluruh keluarga besar Rumah Sakit Mas Sintot Patrol mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, besar-besarnya atas meninggalnya Nyonya K dan Bayi K pada kemarin malam. Mudah-mudahan almarhumah beserta bayinya diberi tempat yang mulia di sisi Tuhan dan diampuni segala dosanya, dan keluarganya diberi kekuatan, ketabahan baik lahir maupun batin. Pada kesempatan ini kami pihak rumah sakit akan mengadakan konferensi pers. Tujuannya adalah supaya terjadi kejelasan informasi mengenai penanganan pasien Nyonya K dan bayinya tersebut, baik secara kronologis maupun secara medis, penanganan secara medis, mulai dari pasien tersebut masuk rumah sakit sampai meninggal. Nanti untuk kejelasannya secara detail Dr. Iwan SPOG akan menjelaskan tentang penanganan apa yang telah dilakukan di rumah sakit Mas tersebut dalam menangani pasien Nyonya K dan bayinya tersebut. Dari penelusuran kami di manajemen, saya dapat info kemarin malam kemudian kami langsung menerjunkan tim, baik itu dari Kabinetmen, baik itu Kabak TU, semua jajaran manajemen di sini terjun bersama-sama untuk menelusuri kejadian tersebut. Dari hasil kesimpulan yang kami dapat, tidak didapatkan penanganan yang tidak sesuai prosedur. Artinya penanganan pasien tersebut sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Itu kesimpulan kami. Untuk kejelasannya nanti Dr. Iwan akan menjelaskan secara detail-detailnya karena beliau adalah dokter spesialis yang menangani pasien tersebut. Mungkin dari saya, penjelasan saya cukup sekian dulu ya. Sekali lagi saya sebagai direktur dan mewakili seluruh jajaran Rumah Sakit Mas Sintot Patrol mengucapkan duka cita yang mendalam, bela sungkawa yang mendalam. Mudah-mudahan almarhumah diberi kemuliaan dan keluarganya diberi ketabahan dan penghiburan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Nyonya K ini usia 23 tahun, alamatnya Betawi Agung Tahu. Pasien datang ke rumah sakit jam 16 atau jam 4 sore. Dia merasa hampir 8 bulan ya. Dari itu biasanya ujaran 35 minggu hamil yang pertama, dan dia ada keluhan mules ya sejak jam 2 tanggal 19 kemarin ya. Jadi dari jam 2 dini hari udah mules dan keluarkan air ketuban sejak jam 10 paginya. Kemudian pasien juga mengalami keluhan pusing dan pernah dilakukan pos urut ya di rumahnya pada saat jam 8.30.
Pada saat masuk pasien dilakukan pemeriksaan di puskesmas ini ya dengan tensi 150/100 dan protein positif 4 ini hasil dari laboratorium puskesmas. Kemudian di puskesmas sudah dilakukan terapi yaitu protap PEB preeklamsi berat yang dilakukan biasanya oleh puskesmas untuk kasus-kasus penanganan di pada preeklamsi ya. Nah pada saat itu kondisi pasien dalam kondisi baik, tekanan darah sudah mulai menurun 140/90, nadinya 95, respirasi pernapasan 22 dan denyut jantung janinnya saat itu 135. Pada saat pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan 1 dan ketuban negatif ya, di mana presentasi kepala bayi sudah mulai masuk mandul. Pada saat itu dilakukan diagnosa hamil 35 minggu dengan PEB dan ketuban pecah ini kurang dari 24 jam dengan kontraksi ini. Nah, terapinya pada saat itu adalah memberitahukan kepada ibu dan keluarga bahwa dan melakukan protap lanjut untuk pemberian terapi PEB. Kemudian sekalian untuk pemeriksaan vital sign tekanan darah tidak bayi dan juga adanya informasi ke keluarga pasien tentang usia kehamilan bayi yang prematur yaitu BPLR sampai dengan kematian bayi dan risiko penyakit eklamsi berat pada ibunya. Nah, pasien datang jam 4 sore. Pada saat jam 20 ternyata pasien dalam perjalanan persalinannya ya otaknya bagus banget menyebabkan pasien itu ingin ngejar. Nah itu kan berefek pada udim porsio. Porsio itu adalah kegiatan lahir dan pembukaannya yang tadi jam 4 jam kemudian sudah buka 8. Jadi karena kondisi otaknya bagus maka pasien mengeluh mulus dan ingin mengejar. Pada saat itu tensinya sudah mulai menurun ya 140/90 dengan nadi 88. Jadi pada setelah setengah jam kemudian dari buka 8 ternyata dia lengkap. Nah pada saat pembukaan lengkap ini kita lakukan konsen bahwa pasien ini harus dilahirkan spontan karena kepala sudah di bawah, itu di pons 3 di bawah panggul ya. Kemudian pada saat itu dilakukan pimpinan persalinan dengan melakukan episiotomi. Episiotomi itu melakukan insisi di jalan lahir agar mempercepat pengeluaran bayi. Bayi lahir pada jam 20.55 dengan kondisi IURT dan tetap yang itu adalah bayi meninggal dalam proses persalinan terdapat lilitan tali pusat. Untuk menjaga perdarahan, maka kita lakukan untuk pemberian oksitosin. Tapi kenyataannya pasien mengeluh sesak dan lemas ya, di mana pada saat itu tekanan darah sudah menurun 180/60 dengan nadi relatif cepat 98 dan saturasi sudah mulai menurun. Pada saat itu konsul ke dokter jaga dan dokter jaga langsung datang ke ruangan bersalin. Pada saat jadi 3 menit setelah bayi lahir maka pasien lahir sementara lengkap. Dilakukan masase uterus supaya kontraksi keras dan dicek ternyata tidak ada perdarahan yang masif dalam pos persalinannya karena perdarahan pasca persalinan hanya 150 cc kurang lebih. Nah pada saat bayi lahir dan pasien lahir yaitu jam 9 ternyata disertai keadaan umum yang memburuk dari pasiennya dan kemudian dilakukan resistensi jantung paru yang dilakukan oleh dokter jaga pada saat itu. Kemudian dilakukan EKG untuk pemeriksaan rekam jantung dan pasiennya adalah flat. Kemudian pasien dinyatakan meninggal oleh dokter jaga di depan suami dan keluarga. Itulah sekilas dari kronologis ya perjalanan pasien Nyonya Agna yang dari awal datang jam 4 kemudian dia meninggal pada saat jam 9 malam. Terima kasih. Masyarakat awam tidak akan pernah puas kalaupun dijelaskan.
Tapi walaupun begitu mereka butuh jawaban. Maksudnya gini dong, yang banyak ini juga teman-teman wartawan di drama juga banyak yang saya sekarang ini, detik ini juga nitip pertanyaannya sama, apa sih penyebab pasti kematian dari ibu, kemudian penyebab pasti kematian dari anak. Hasil pemeriksaan teman-teman medis ini. Jadi penyebab utamanya apa? Mohon dijelaskan dengan bahasa awam saja dok, supaya kami bisa menyampaikannya juga sampai ke publik. Jadi mungkin kalau masyarakat awam nggak ngerti lah saturasi dan lain-lain sebagainya, sampaikan saja dengan bahasa awam agar kami juga menulisnya gamblang dan jelas. Kemudian untuk Pak Direktur, pagi tadi keluarga melaporkan kasusnya ke Polres Indramayu. Nah, apa tanggapan nanti dari Pak Direktur untuk menghadapi kasus ini? Terima kasih. Terima kasih. Jadi penyebab kematian pada ibu ini banyak sekali kemungkinan. Tapi dari data yang masuk adalah karena dia tensi tinggi, maka dia adalah preeklamsi, di mana dia adalah salah satu penyebab kematian maternal ibu hamil yang ada di Indonesia. Dimanapun dia penyebab kematian satu. Karena kita tidak bisa mendeteksi kapan dia kena dan sebagainya. Ya, itu. Dengan adanya hasil laboratorium protein positif 4, itu memang terjadi gangguan yang ada di dalam sistem pembuluh darah di pasien, di mana dia organ-organ yang bagus jadi rusak. Nah, itulah yang menyebabkan ya, kemungkinan pada saat melahirkan pasien mengeluh sesak dan sebagainya, kemungkinan adanya aliran cairan ya dari pembuluh darahnya masuk ke dalam rongga paru-paru, itu yang bikin sesaknya. Atau ada lagi yang namanya emboli air ketuban. Nah, emboli air ketuban ini bisa ditentukan pada saat otopsi, di mana pada cairan paru-paru nanti ditemukan adanya cairan ketuban dengan adanya lemak-lemak bayi yang atau bulu-bulu bayi yang ada di dalam rongga paru-paru. Jadi itu kita kemungkinan itu. Dan itu semuanya adalah penyebab kematian ibu nomor 1, dan itu paling ibaratnya cepat banget menyebabkan kematian. Ya, terima kasih. Tanggapannya seperti apa? Pertama, kami dari rumah sakit mengucapkan duka cita yang mendalam ya kepada keluarga korban. Kemudian kami terbuka untuk menerima kritikan-kritikan dan akan melakukan perbaikan-perbaikan, karena bagaimanapun rumah sakit sangat bertanggung jawab tentang keselamatan pasien yang berada di rumah sakit. Ya, intinya ini sebagai pembelajaran yang berharga agar nantinya kita bisa meningkatkan pelayanan yang lebih baik. Kronologi sebenarnya apa sih Pak? Tadi sudah dijelaskan ya. Sudah dijelaskan, mungkin sedikit ya, Sedikit aja Pak. singkatnya ya, itu ada pasien bukan dari puskesmas dengan diprediksi oleh puskesmas ada kelainan PID. Kemudian di sini sudah ditangani sesuai dengan prosedur medis yang dilakukan di sini, dan upaya-upaya yang telah kita lakukan sudah maksimal sesuai dengan SOP, tapi kenyataannya hasilnya meninggal. Ya. Untuk bidang sendiri yang menangani ini sudah berpengalaman Pak? Ya, semua yang bekerja di sini secara pendidikan, secara teknis sudah bisa dipertanggungjawabkan.